محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ashabul fadilah, para asatidzah, para ibu nyai, wabil khusus Ibu Hajah Rojah Jamilasa, orang tua kita, serta para pengurus PW Muslimat dari pembina atau penasehat, kemudian pengurus harian dan juga PC Muslimat Kota Batam dan juga ibu-ibu pengurus PAC Muslimat Kota Batam, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak dari bapak saya dan ibu-ibu hadirah rahimahullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tentu harus memperbanyak puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah juga kondisi pandemi sudah agak mereda itu ya. Alhamdulillah saya bolak-balik kemarin pas tadi malam saya di WA Pak Anik, kebetulan sedang naik kereta dari Semarang ke Jakarta. Kebetulan pondokannya juga bapak saya lagi dirawat di rumah sakit, saya harus balik kemarin selama 2 hari. Mudah-mudahan kondisi beliau sehat, pulih. Hari ini saya harus balik karena pagi tadi saya ngisi acara Kementerian Pertahanan. Saya juga dari pengurus FKPT, bagian dari BNPT. Terus hari ini kebetulan juga bertemu, alhamdulillah bisa silaturahim dengan ibu-ibu muslimat. Udah lama Bu ya, setahun yang lalu acara Zoom di Pak Basit, alhamdulillah. Nah, kemudian besok juga ada acara di kampus yang mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya nikmat sehat itu yang tidak ternilai. Banyak orang yang untuk kesehatan harus menghabiskan banyak biaya. Allah memberikan kesehatan kepada kita harus syukuri. Yang cara bersyukur kita diantaranya seperti ini. Ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur secara pribadi kita diberikan sehat, bersyukur secara jamiah karena tidak terasa muslimat sudah berusia 76 tahun. Bukan usia dewasa lagi Bu, sudah tua. sudah nenek-nenek, sudah tua alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit peran muslimat yang berulama. Ibu saya itu ketua ranting muslimat dari muda sampai sekarang. Jadi jiwanya jiwa muslimat ya. Jadi kegiatan muslimat bukan saya daerah Pati, daerahnya Al-Barfurlah di SSR Mahmud ya. Muslimat di Pati lumayan bisa menjadi salah satu contoh ya. Kegiatan biasanya yasinan tahlilan tiap malam Jumat, sindikan. Nah, kemudian bisa membuat rumah sakit Islam Pati yang kebetulan yang menggagas itu Ibu Nafis Salah Mahfud ya, dulu ketua anggota DPD RI, pernah juga ke Batam. Nah, itu dari Jimpitan muslimat ini bisa membuat rumah sakit Islam, bisa membuat, tapi setelah itu manajemennya kita memang di RI itu yang lemah di manajemennya. Nah, di situ ya layak mutu layak ya masih hidup tetapi kalah bersaing. Sekarang malah yang di Muhammadiyah di Pati berkembang. Tapi apapun itu bisa menjadi contoh. Biasanya contoh bahwa dengan kebersamaan, dengan jamaah jamiah bisa berbuat. Tentu sesuai dengan konteks dan kemampuan. Ibu-ibu rahimahumullah. Nah, tentu kesyukuran ini mudah-mudahan dengan kita bersyukur secara pribadi, secara jamaah jamiah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita. Caranya bersyukur dengan berpikir, dengan ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kata Allah kepadaku, zikirlah kepadaku, banyaklah berzikir kepadaku. Fadhkuruni
adzkurkum, jadi Allah pasti akan ingat kepada kita. Kita berzikir kepada Allah, kita istighosa, kita membaca Maulidur Rasul, kita membaca tasbih dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain kita niati dalam rangka kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, jadi Allah pasti Allah akan ingat kepada kita. Dalam tafsir disebutkan yang dimaksud Allah ingat kepada kita, Allah akan membalas zikir kita kepada Allah itu dengan apa? Memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Itu adalah ingat Allah kepada kita. Kita ingat kepada Allah, maka Allah membalas kepada kita. Fadkuruni adzkurkum. Mudah-mudahan dengan cara kita syukur dalam rangka harlah ke-76 Muslimat Nahdlatul Ulama, Allah menambahkan nikmat kepada kita. Nikmat tentu saja tidak ada nikmat secara lahir. Kita kadang menghitung nikmat itu secara lahir saja, itu salah. Ya, secara nominal, secara uang tidak. Banyak nikmat-nikmat Allah itu yang tak terhitung, yang justru malah lebih banyak nilainya daripada yang nampak. Kesehatan, iman, Islam, itu adalah nikmat-nikmat yang tidak nampak, tapi jauh lebih dari nampak. Mohon maaf, bukan izin, bukan menceramai, bukan mau itu, tapi dalam rangka saling muhasabah. Banyak sekali karunia Allah yang diberikan kita. Mudah-mudahan dengan cara kita bersyukur kepada Allah ini, syakartum la azidannakum, mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sudah banyak saya sampaikan oleh Bu Gani tentang bagaimana peran muslimat apa yang kita lakukan. Saya juga kaget ketika di WA diberi judul yang berat. Tetapi apapun yang penting, alhamdulillah kita sama-sama berkhidmat di Nahdlatul Ulama dalam peran apapun. Sebenarnya marilah kita tata niat kita. Apa kita niat berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita ingin mendapatkan berkah. Kita yakin seyakinnya Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh aulia. Dulu Hadratus Syekh sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama ini melakukan riyadhah, melakukan mujahadah, puasa dan seterusnya sehingga mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Jadi kita tentu tidak perlu GR bahwa kita yang menghidupkan, membesarkan Nahdlatul Ulama. Yakinlah tangan-tangan Allah melalui wali-wali Allah ini yang menjaga Nahdlatul Ulama. Kita justru yang banyak ingin mendapatkan berkah melalui Nahdlatul Ulama, melalui muslimat Nahdlatul Ulama. Kita ini cara Jawa itu gandel, menggantung kepada para aulia, ya, kepada para pendiri Nahdlatul Ulama yang mereka itu ikhlas mendirikan Nahdlatul Ulama di antara muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi oleh karena itu marilah kita tata niat kita, khidmah kita dalam rangka untuk mendapatkan berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita ingin ibu-ibu menghabiskan waktunya melalui jamiah, melalui mungkin PAC, melalui PJ, melalui PW, ya ada kegiatan ini, kadang capek juga, menghabiskan minyak juga sendiri. Marilah kita yang ikhlas dalam rangka untuk berkhidmat untuk mendapatkan berkah melalui Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan berkah keluarga kita. Ibu secara fisik, secara nominal mengeluarkan uang 50.000, 100.000 untuk beli kue, konsumsi dan ini. Tapi Allah mungkin akan melihat bentuk yang mungkin lebih bernilai dari apa yang kita berikan. Tadi kesehatan, ya, kemudian ya, keluarga menjadi tenang, anak-anak menjadi anak yang gampang diatur, soleh dan soleha, dengan tetangga akur, dengan teman bekerja juga tidak berantem, itu kan juga kebaikan. Bangsa dan negara kita dalam keadaan tenang, tentram. Bayangkan kalau misalkan kayak Suriah gitu, untuk kegiatan kayak gitu sudah dikejar-kejar bom. Tapi Allah memberikan karunia nikmat yang luar biasa berupa negara yang aman. Nah, ini semua adalah karunia Allah yang mungkin tidak ternilai. Kita mengeluarkan uang tidak seberapa, tapi Allah memberikan balasan yang sangat besar. Oleh karena itu marilah niat kita bersama dalam rangka untuk bagaimana berkhidmat melalui muslimat ini untuk kita mendapatkan berkah. Nah, kemudian marilah secara jamiah, tentu sampaikan oleh Ibu Ketua tadi, untuk meningkatkan
peran kita ya di NU, ISNU, kemudian di Muslimat, bagaimana tanggung jawab kita paling tidak ya, ini mungkin sekedar mengingatkan asal sampai setengah 4 ya, ini secepat sekali kan sempat ikan bagus. Jadi paling tidak ada 3 mas'uliyah, 3 tanggung jawab yang bisa kita lakukan setidaknya melalui Muslimat Nahdlatul Ulama. Apa itu? Pertama, mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Karena Muslimat ini merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu adalah jamiah diniyah, organisasi keagamaan, organisasi dalam rangka syiar, organisasi dalam rangka menghidupkan agama. Itulah Nahdlatul Ulama. Jadi melalui Muslimat ini bagaimana kita memiliki tanggung jawab mas'uliyah diniyah. Melalui apa? Itu melakukan seperti itu. Bagaimana menjaga amaliyah Ahlus Sunnah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para salafus saleh. Ya, jangan dikira saya kemarin mengisi acara apa ya? Acara doa arwah ya di salah satu masjid, saya sampaikan. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, doa arwah, sholawatan, yasinan, itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah. Siapa bilang Rasulullah tidak pernah berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Siapa bilang? Rasulullah bahkan ketika kita masuk dalam kuburan menganjurkan kita untuk salam. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Redaksi yang lain, Assalamualaikum ya kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau ahli kubur itu tidak menjawab, tidak mungkin Rasulullah itu memberikan ajaran kepada kita. Salam kan doa, mudah-mudahan kalian selamat. Jadi bukan hanya sekedar bid'ah hasanah, itu sunnah. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, itu katakan hadis sahih. Idza mata mu'adzab in qata'a amalu illa min salasin. Ketika tidak meninggal, utus amalan kita kecuali 3. Sedekah jariyah. Ibu yang ke masjid, ke pesantren, ke sekolah, masih berdiri, masih beroperasi masjid dan madrasah itu meninggal, pahalanya masih mengalir. Hadis yang mengatakan Rasulullah yang bersabda, wa ilmin yang tafawbi, ngajar, saya ngajar di Politeknik, ibu mungkin ngajar di madrasah sekolah, anak-anak kita mati lampu keras, anak-anak kita pinter, anak-anak kita kemudian mengajar lagi, muridnya lagi masih mengalir. Ilmu yang awwalan min sholihin, anak yang soleh yang mendoakan, anak secara biologis, anak kandung kita, dan juga anak secara keilmuan. Sahabat kami mengatakan, barang siapa yang mengajarkan saya 1 huruf saja, harfan minal ilmu, 1 huruf tentang ilmu saja, dia sebenarnya bapak saya secara keilmuan. Jadi melalui majelis kita ini berzikir, berdoa, kirim arwah, itu bukan hanya sekedar bid'ah, sunnah. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita memiliki tanggung jawab bagaimana melestarikan amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah melalui kegiatan-kegiatan seperti itu di masjidnya, kemudian di kelurahan-kelurahan, di RW-RT-nya, menghidupkan itu tidak mudah. Karena saya dengar di daerah Batam ini ada yang mau sholawatan di masjid, tiba-tiba speakernya dimatikan, ada tidak? Ada, saya dengar. Pengurus masjidnya ini kemudian ini. Nah kita punya peran di situ, bagi tugas. Kita di NU itu harus bagi tugas. Ibu yang majelis taklim ngurusi mungkin masalah wirid, ya mungkin bapak-bapak menjadi pengurus masjid. Kalau pengurus masjid itu gak dijaga, yang menjadi pengurus mereka minum. Jadi sudah banyak cerita di Batam. Makanya saya termasuk berikhtiar menjaga, mudah-mudahan Anda Politeknik tidak dimasuki unsur-unsur seperti itu. Apa kalau kita nggak peran, nanti mereka akan mengisi bagi tugas. Ya kalau keras sedikit mereka kirimkan ke saya. Kalau mereka butuh berdebat, kirimkan ke Ustaz. Nah kalau maksa sedikit, lapor pada polisi. Jadi sama polisinya juga ada orang itu. Jadi kita berbagi tugas, berbagi peran. Kalau seperti itu, maka kita memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi mas'uliyah diniyah, tanggung jawab dalam hal agama. Dan juga mas'uliyah dalam hal jam'iyah. Nah, tentu saya sampaikan tadi, ini banyak program-program ini yang sudah jalan. Ada yang perlu mungkin
disempurnakan. Ibu-ibu, saya kebetulan dengan istri juga merintis rumah tangga. Saya kebetulan memang fokus di tahfidz. Rumah-rumah tahfidz di Banten ini banyak dikuasai mereka. Banyak program tahfidz ini sekarang menjadi rebutan. Tetapi ternyata dari sisi akidah amaliyah mereka jauh dari amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh tahfidz, tidak boleh yasin. Mereka banggakan hanya tahfidz 5 juz, 10 juz. Marilah kita juga berperan di situ. Jangan kita menjadi penonton. Melalui kegiatan-kegiatan muslimat, mungkin bisa kerjasama dengan Jihad, Jami'al Qura wal Ufat. Bisa mendirikan rumah tahfidz yang diinisiasi oleh PAJ. Banyak hafidhah di Banten. Banyak hafidhah di Banten. Mereka bisa diberdayakan, sinergikan. Secara kelembagaan bisa jadi mungkin muslimah yang kemudian gurunya adalah para hafidh dan hafidhah. Kita berperan. Kalau tidak mereka, MTQ tahun kemarin kebetulan menjadi salah satu juga dewan hakim. Itu banyak juga dari mereka yang mulai dihidupkan. Kaget. Pada kita banyak sekali pesantren-pesantren kita itu juga banyak yang kori-kori. Nah, jadi oleh karena itu mari kita mungkin kita sudah mulai petakan bagaimana peran. Saya sendiri memang fokus ingin bagaimana menciptakan ibu-ibu. Banyak sekolah-sekolah mereka itu sekarang berdiri di mana. Dan banyak di antara juga orang-orang NU yang menyekolahkan anaknya di mereka. Terbius dengan nama Imam Syafi'i. Tapi ternyata amaliyahnya berbeda. Kenapa? Karena kita belum bisa memberikan alternatif pendidikan untuk anak-anak kita. Mungkin bisa jadi itu menjadi PR dari muslim, malah memberikan PR. Tapi itu bisa disinergikan dengan semua unsur NU yang lain. Jadi sekolah sudah asal ya? Belum Bu ya? Nanti diberikan kode. Sudah ini. Jadi mungkin kalau nanti disambung dalam kesempatan yang lain. Jadi memiliki mas'uliyah dunia. Kemudian yang kedua adalah mas'uliyah watoniyah. Disingkat saja. Mas'uliyah watoniyah sudah jelas. Bagaimana kita memiliki peran untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bahwa Nahdlatul Ulama itu diantaranya dalam yang mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi memiliki juga tanggung jawab mas'uliyah watoniyah. Yang berikutnya tadi masalah mas'uliyah ummatiyah. Yang tadi bagaimana kita punya peran terhadap organisasi kita. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ini bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tadi secara tema disinggung. Sebenarnya era gampangnya itu 4.0 gitu ya. 4.0. Itu adalah tantangan teknologi. Tapi dari semua itu yang saya pelajari, semua yang saya pelajari, sebenarnya apa yang menjadi tantangan kita untuk teknologi mendatang, untuk era teknologi mendatang? Tidak lain kesiapan anak-anak kita itu menghadapinya secara secara karakter. Secara karakter. Mengapa? Gangguan terbesar misalkan pembelajaran via Zoom itu kan HP, betul ya? Saya katakan dalam kesempatan, HP itu gangguan yang terbesar. Gangguan yang mereka bisa mengakses apa saja, betul, mengakses informasi tidak terkendalikan. Kadang lebih banyak nonton HP-nya daripada belajarnya, nonton HP-nya daripada ngajinya, betul. Nah, kadang susah nggak mendengarkan, disuruh pura-pura nggak dengar, disuruh pura-pura tidur, habis itu kemudian buka HP lagi. Ini adalah tantangan kita ke depan. Nah, oleh karena itu bagaimana menyiapkan karakter anak. Salah satunya yang bisa menyelamatkan itu adalah dunia pesantren. Ibu nggak sadar, 2 tahun pembelajaran di sekolah kebanyakan dilakukan secara daring. Baru sekarang itu mulai dilakukan secara tatap muka. Tapi pesantren hampir semuanya selama pandemi tidak pernah tutup. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Hanya sedikit saja, pesantren anak saya sejak pandemi sampai sekarang tidak pernah keluar dari pesantren. Apa itu rahasia Allah? Yang lain di sini mereka tidak terkendali, tapi di dunia pesantren mereka bisa melaksanakan aktivitas
seperti seakan-akan tidak baik. Ya, memang kita tidak bisa sambangan seperti biasa. Kita tidak bisa berinteraksi, tapi anak-anak kita selamat. Mengapa? Karena di pesantren diajarkan banyak hal. Keagamaan pasti, diajarkan tentang soro, diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang fikih. Tapi anak-anak diajarkan juga bagaimana perilaku akhlak yang baik. Takdir kepada guru, takdir kepada kiai, kemandirian. Ya, itu semua diajarkan dalam dunia pesantren. Sehingga rata-rata anak saat pesantren itu lulus dari pesantren mereka siap berprofesi sebagai apa. Sekarang anak-anak lulusan pesantren santri itu bisa menjadi apa? Bisa lihat, bisa menjadi presiden, Gus Dur. Sekarang wakil presidennya santri. Menteri-menteri tidak terhitung. Ya, di dunia pendidikan dulu jarang ditemui orang-orang NU. Sekarang di perguruan tinggi banyak sekali orang-orang. Profesor banyak sekali orang-orang NU. Jadi, karena apa? Karena mereka berhasil dididik di dunia pesantren. Dan pesantren itu sekarang menjadi rebutan. Betul Pak, betul? Kalau dulu buangan, maaf. Ya buangan, tidak terima di mana-mana, baru dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pesantren. Kalau sekarang rebutan. Artinya apa? Kalau anak-anak ini kita siapkan ke depan adalah melalui penguatan karakter dan salah satunya melalui pesantren. Mari anak-anak kita kirimkan ke pesantren. Pesantren di Jawa tidak terhitung banyaknya. Juga pesantren di Batam ini sudah mulai. Nanti juga mohon doanya sedang berintis juga pesantren di Bengkok. Dalam rangka untuk memberikan alternatif anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kalau kita berbicara tentang era teknologi informasi, tidak lain bagaimana menyiapkan mereka dalam hal karakter, karena di situ dihadapkan banyak sekali tantangan, betul. Nah, anak-anak harus siap untuk menghadapi itu semua. Nah, salah satunya sekali lagi adalah melalui pendidikan madrasah dan melalui pendidikan pesantren. Jangan lupakan itu. Banyak, mohon maaf, sekarang saya kawan-kawan saya, alhamdulillah termasuk yang beruntung. Dalam arti bapak saya, keluarga saya dari lingkungan pesantren, lingkungan Nahdlatul Ulama wajib hidupnya di pesantren. Jadi saya sejak kecil memang sekolahnya double gitu ya. Jadi dari SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP Madrasah Sanawiyah, SMA saya di Madrasah Diniyah di pesantren. Ya kalau itu nggak bisa menyelesaikan. Tapi saya berkesempatan untuk juga ke pendidikan umum. Saya bilang, kemudian saya sempat ngaji di TV, di situ teknologi Bandung. Anak-anak itu yang bisa kuliah di sana. Artinya apa? Sekarang itu terasa. Nah itu bisa untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita silahkan menjadi profesi apapun, menjadi dokter, menjadi teknokrat, menjadi sarjana hukum, tapi jangan lupakan pendidikan pesantren. Pesantren apa? Karena berbasis Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Jangan salah pilih pesantren. Nah sekarang itu kalau kita jangan salah pilih pesantren. Lihat dulu kiainya. Kiainya itu memiliki sanad ilmu kemana? Jangan sudah bergelar ustaz. Nah kemudian lihat dulu dia ngajinya di mana, pesantrennya di mana, gurunya di mana. Kalau memang misalkan dia hafizul Quran, dia sanad Qurannya di mana? Orang NU itu kalau mengajarkan ngajikan anaknya, ngajarannya lihat sanadnya harus seperti apa, salam harus seperti itu. Kalau tidak, ya tanpa anak kita diajarkan. Jadi lihat dulu pesantrennya, sanadnya seperti apa, bekali mereka. Karena mereka inilah yang nanti akan menjadi penerus kita mendatang. Ibu sekarang berkumpul membaca Yasin, istighosah, tahdzir, mendoakan orang-orang tua kita. Nanti kalau sudah meninggal, anak-anak kita ini mau nggak mendoakan kita? Kalau kita pikir itu, karena anak itu tidak hanya kebanggaan dunia, seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Memang kita itu diciptakan secara fitrah senang kepada anak-anak, prestasi anak-anak juara kelas, semua satu RT diceritakan. Itu memang alamiah. Anak-anak kita terima di perguruan tinggi mana, terima di kerja mana, kita sampaikan. Ya itu memang kita kebanggaan orang tua wajar. Tetapi tentu anak tidak hanya sekedar kebanggaan kita di
kalau kita lupakan anak-anak kita dengan penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti sudah meninggal, kemudian tidak boleh ditahlili, tidak boleh didoakan. Gimana yang doakan ini? Jadi intinya sekali lagi ibu sekalian, menghadapi apapun teknologi informasi atau apapun yang penting, mari sama-sama kita siapkan anak kita, karakter kita sesuai dengan karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah mereka kuat, mereka bisa berprofesi sebagai apapun, dimanapun pasti siap. Santri dimanapun itu siap, karena mereka memang sudah dididik untuk itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan dengan peringatan Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-76, apalagi dalam marsnya tadi itu saya tersebut marsnya kan pada di pembimbing untuk tunas bangsa, betul ya? Nah, apa bu? Kalau saya nggak wajib apa, saya bukan siapa. Jadi syarat untuk menjadi pengurus harus hafal Mars Muslimat Nahdlatul Ulama itu ya. Jadi tunas pendidik ya, yang tadi disampaikan oleh ibu Ganita, ibu ketua, bahwa berapa lama anak-anak itu sekolah, berapa lama anak-anak ini di tempat pengajian, hanya sebentar itu, selebihnya di mana? Di rumah. Nanti di akhirat yang akan ditanya itu bukan gurunya, yang akan ditanya itu adalah bapak ibunya. Bagaimana, apakah sudah dikenalkan Al-Quran, sudah dikenalkan sholat, sudah dijaga sholatnya, sudah ngerti belum tentang akidahnya? Itu orang tuanya dan yang ditanya, bukan guru-gurunya. Artinya kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada guru-guru. Mentang-mentang sekolah gratis, semuanya di sekolah diserahkan kepada gurunya. Tidak. Kita sebenarnya harus berterima kasih kepada guru-guru, para asatidz yang mendidik anak-anak kita, para kiai, para ustadz. Mereka sebenarnya yang membantu kita mengurangi hisab kita nanti di akhirat. Itu adalah di antara guru-guru itu. Mengapa? Tanggung jawab mendidik sudah kita serahkan kepada guru. Makanya sebenarnya kita harus bisa memberikan penghargaan kepada guru-guru, ustadz kita, kiai kita secara layak, karena mereka sebenarnya yang membantu tanggung jawab kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dan sekali lagi mudah-mudahan dengan khidmat kita dalam Muslimat Nahdlatul Ulama maupun dalam organisasi NU atau yang lain, mudah-mudahan sekali lagi memberikan tambahan berkah kita. Apalagi ya kita dalam rangka untuk menjelang bulan suci Ramadan. Ya, terakhir tadi kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalian itu pernah berangan-angan enggak doa itu? Mengapa sampai menunggu baliknya itu sampai 2 menit? Sampai 2 kali Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, wa balighna, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Butuh persiapan 2 bulan setidaknya untuk kita menyiapkan Ramadan. Itu sudah siap? Sudah siap untuk bikin kolak, sudah siap untuk bikin apa nanti? Rencanakan dari pertama buka nanti kolak, hari kedua nanti apa namanya cincau, hari ketiga ini namanya balas dendam. Nah, para ulama tasawuf menerjemahkan dari doa ini sebenarnya menyiapkan kita dari sisi rohaninya, bukan menyiapkan dari sisi fisik. Menyiapkan dari sisi makanan atau apa itu adalah yang biasa, tapi menyiapkan kita dari sisi rohanianya. Maka banyak para ulama yang memulai puasa itu di bulan Rajab. Ya, anak saya di pesantren itu Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sudah diwajibkan di pesantren. Bahkan di beberapa ulama tasawuf sudah ada puasa putih sekarang itu, dalam rangka untuk meningkatkan riyadhah. Ada yang putih di puasa putih mulai bulan Sya'ban ini sampai Ramadan. Semuanya dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan rohani, terutama apa? Nafsu kita. Yang paling berat itu nafsu. Nafsu yang susah dikendalikan. Nafsu ego kita. Nafsu pengen dipuji kita. Nafsu pengen dianggap hebat kita. Nafsu
dengki kita, nafsu sombong kita, nafsu itulah sebenarnya. Nah, bisa jadi mungkin karena nafsu kita yang mendominasi doa kita, banyak yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghalangi kita adalah nafsu. Makanya coba kita tekan, kita kendalikan nafsu. Dari nafsu amal, nafsu lawar, coba kita kemudian kita tingkatkan menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tekan. Caranya gimana? Melalui juga kegiatan zikir seperti ini. Tapi zikir itu juga harus diiringi dengan rohaniyah, tidak ada sekedar bil lisan. Kalau bil lisan habis itu sekarang astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nanti sudah dibicarakan tangganya. Betul. Nanti sudah mencemooh orang lain, nanti sudah ngomong kasar, jadi tidak berbekas desa kita. Mungkin kita masih seperti itu tahapnya. Jadi zikir lisan saja, tapi tidak pernah berbekas secara spiritual. Maksud para ulama tasawuf, marilah zikir yang kita ucapkan itu benar-benar juga masuk ke dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, kita benar-benar mengurai semua dosa-dosa kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, kita benar-benar memuji kepada Allah, benar-benar kita kebesaran Allah. Jangan kita kemudian memiliki sifat-sifat yang lain yang bertentangan dengan itu. Jadi harus berbekas kepada. Nah, kalau seperti itu insya Allah maka kita akan meningkat dari sisi spiritual. Sholat misalkan, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kan Nabi mengatakan begitu ya. Ya, bulan Rajab itu bulannya Allah karena di situ ada peristiwa Isra. Kita diperintahkan untuk sholat pertama kali di bulan Rajab. Kita peringati peristiwa Isra Mi'raj. Marilah melalui ibadah sholat itu juga dalam rangka apa? Meningkatkan spiritual kita. Ibu anak-anak, sholat ibu-ibu, sholat kita itu sama nggak dengan sholatnya? Allahu Akbar. Ada yang kilat, ada kilat khusus atau super kilat. Ada yang sholat tarawih sampai 7 menit. Allahu Akbar, saya duduk sambung gitu. Itu basic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo ya. Berarti yang senyum-senyum petang minggu. Jadi, ya, gimana kita tomaninanya? Bagaimana itu masuk dalam hati kita? Betul kan? Sholat yang harus kita lakukan juga harus bagaimana menguatkan spiritual kita. Karena sholat itu juga zikri untuk mengingat Allah. Betul kan? Sholat itu mengingat Allah. Jadi harus ditingkatkan sholat kita. Dan apa? Yang kita tingkatkan fikihnya, kita tingkatkan ilmunya. Tapi juga bagaimana sholat kita. Kita mungkin belum seperti sahabat tadi. Pada dengar cerita sahabat Ali ketika beliau kena panah, beliau beracun. Maka sahabat Ali mengatakan, jangan dicopot ketika saya di luar sholat. Copotlah panah itu ketika saya dalam keadaan sholat. Kita belum bisa membedakan di dalam sholat dan di luar sholat. Tetapi itulah para sahabat, para ulama dulu bagaimana benar-benar sholat. Para ulama dulu ibu-ibu sholatnya tidak terhitung rakaatnya. Kita sudah menghitung rakaatnya dulu. Berdebat tentang rakaat. Beliau tidak pernah menghitung. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani dalam itu manaqibnya ibu baca 40 tahun beliau itu wudu sholat isya dipakai sholat sepanjang malam beliau sholat. Kita baru berdebat 8 sama 20 saja sangat kita paling benar. Walaupun ulama 40 itu. Nah, bagaimana mereka tidak dekat kepada Allah? Karena mereka benar-benar sholatnya itu benar seperti itu, secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kalau kita belum seperti itu, ya mencoba. Apalagi kalau sudah seperti hadis Rasulullah yang dikatakan ihsan. Apa ihsan, Ibu?
an ta'budallaha ka'annaka yarahu fa illam tarahu fa innahu yarahu. Itu sudah level paling. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Bisa gak guru? Boro-boro Pak, sholat aja ingat utang, ingat besok bakso, ingat apa begitu ya? Ingat semua barang yang hilang semuanya ketemu ketika sholat. Betul Ibu? Kunci tadi di sana tadi lo ketemunya di sholat. Betul Ibu? Tadi ngitung tadi untungnya tadi gitu terus ya. Untung 10.000 di sholat Ibu gitu. Apalagi kalau imamnya bacanya panjang Ibu. Sampai ke pasar balik lagi. Wah itu udah terselesaikan semuanya dalam sholat. Nah bagaimana sholat seperti itu? Kita mohon doa kepada Allah. Ngaca kita, ngaca. Jadi marilah kita tingkatkan itu. Kalau kita betul-betul seperti itu, wah, kita jadi wali Bu. Ya sudah jadi wali tapi jadi wali murid soalnya. Belum jadi wali semua. Jadi spiritual kita tingkatkan. Puasa juga mulai nanti Ramadan kita tingkatkan. Ya, sebenarnya mikir menu Bu ya, menu penting Bu. Tapi di balik menu ya harus juga lebih penting. Bagaimana nih itu ketua mengajak amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita harus Al-Quran. Kalau Ibu mau di pesantren saya itu satu malam satu juz itu. Satu malam satu juz. Jadi anak-anak santri yang jadi imam sampai latihan. Jadi juz 1 sampai selesai ya. Kemudian malam itu 30 sekaligus khotbah Quran dalam sholat. Mengikuti jadi kerapia, pesantren kerapia. Dan kerapia itu kan begitu ya. Latih anak-anak. Jadi ya kalau seperti itu saat itu pun nggak lama itu karena kita nggak ada kultum gitu. Biasanya lebih lama kultumnya daripada terawih. Ya. Betul. Nah, padahal yang lebih utama mana? Terawihnya. Di Jawa mana di kampung kita nggak ada kultum kecuali nuzul Quran. Ya tapi nggak apa-apa. Itu budaya kita di Batak bagus dalam rangka untuk syiar untuk bagaimana untuk apa namanya kak. Ibu-ibu sekalian, lewat ya. Yang tidak terasa. Insya Allah lain waktu jika memang memungkinkan kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya secara pribadi, bukan maksud untuk menggurui, tapi lebih bagaimana untuk bermuhasabah. Kita Mati lagi ya. bisa tertawakan diri kita sendiri. Mati lagi. Baik. Demikian kiranya dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin para muslimat itu yang berjumlah yang mudah-mudahan untuk jamaah maupun jamiah muslimat dan jamiah Nahdlatul Ulama selalu diberikan kekuatan, diberikan kekuatan, diberikan bagaimana dimudahkan segala program-program dalam rangka untuk menegakkan Islam rahmatan lil alamin, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Lebih dari itu mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat fiddin wa dunya wal akhirah, hajat secara pribadi, hajat secara jamaah dan hajat secara jamiah. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar muslimat Nahdlatul Ulama terutama di provinsi Kepulauan Riau ini diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, diberikan husnul khatimah ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah bi ridhaillah wa bi syafaati rasulillah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي يا كريم رب اختم لنا بالإيمان، رب اختم لنا بالخير، رب اختم لنا بالسعادة. اللهم استرنا عيوبنا من جميع عيوب الدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ومباركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا سلم ديننا سلم قلوبنا سلم اعتقادنا سلم أجسادنا سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير، اجعلنا من أهل العبادة، اجعلنا من أهل الإحسان، اجعلنا من أهل القرآن إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.